ulama yang mana yang patut kita jadikan sebagai pijakan, sebagai rujukan? Kata Imam Syafi'i, cari ulama yang paling dibenci oleh golongan kafir dan golongan munafik. Sebagai ladang untuk menyemai kebencian, ketika dia menganggap bahwa yang menciptakan saya dan yang menciptakan orang Kristen, orang Hindu dan orang Buddha adalah Tuhan yang berbeda, maka dia akan gelisah oleh perbedaan-perbedaan keimanan dan dia hanya sibuk untuk menghitung dosa orang lain. Shalom, salam damai sejahtera untuk para sahabat layar kesaksian. Kalau kita melihat cuplikan video di depan, kita mau heran juga, tetapi itulah ajaran tetangga kita yang begitu membanggakan para ulama dan ustadz yang tergolong radikal. Tetapi kita sebagai orang-orang yang percaya juga begitu kebalnya, dan tidak asing lagi kata kufar kafir yang dilontarkan selalu kepada kita orang-orang percaya. Kita juga akan menyaksikan sosok pluralisme dari Islah Bahrawi. Seperti apa? Kita saksikan berikut video selengkapnya. Salam sejahtera bagi kita semua, namaste. Ini sama seperti yang tadi pagi? Beda aja. Ya. Oh ya. Yang kedua. Kok beda. Cantik gantengnya sama ya? Wah. Mahasiswa UM memang ganteng-ganteng dan cantik-cantik, Cak. Kok 10 menit sih? Kok waktunya 10 menit sih? Ditambah bisa nggak, Mbak? Saya asli Bangkalan, lahir Bangkalan, SD sampai SMA Bangkalan, kuliah di Jakarta dan kuliah di Amerika. Saya tinggal di Amerika kurang lebih 5 tahun. Anak kampung, anak desa yang betul-betul jauh dari mana-mana, nggak kenal listrik, ya alhamdulillah diberikan takdir yang untuk bisa menuntut ilmu ke negara orang bertahun-tahun. Terima kasih. Adik-adik sekalian, oh iya, yang saya hormati semua teman-teman yang ada di dalam kepanitiaan dan juga rektorat, dekan dan semua struktur di Universitas Negeri Malang. Adik-adik sekalian, tahu nggak kemarin ada yang penangkapan di Batu, Malang? Nggak tahu? Nggak baca berita? Nah, adik-adik sekalian, kemarin itu ada teroris yang ditangkap di Batu, di Malang. Itu drop out kelas 1 SMA. Kenapa dia kok bisa menjadi teroris? Padahal dia berangkat dari keluarga yang biasa-biasa saja, dia beragama dengan kuat, tapi kenapa kok anak ini memilih menjadi teroris? Coba, karena dia terpapar lewat media sosial. Dia di medsos, dia membaca dan melihat video-video yang berhubungan dengan ISIS di Timur Tengah, sehingga akhirnya dia itu terbangun untuk memusuhi orang yang berbeda. Orang yang berbeda agama atau yang sama agamanya tapi kemudian dianggap berbeda cara beragamanya dengan dirinya, sehingga akhirnya dia belajar cara membuat bom dan akhirnya dia ditangkap di Batu kemarin beserta seluruh bahan baku pembuat bomnya. Nah, adik-adik sekalian, tingkat bahaya dari berbagai pola karakter dan gestur pembentukan diri di medsos ini memang bahaya ketika kalian tidak menggunakan logika dan nalar berpikir yang sehat. Nah, ini bahaya adik-adik sekalian. Bukan hanya persoalan terorisme, tapi juga persoalan-persoalan lain seperti hedonisme. Kalau ngelihat di medsos artis-artis bawa Louis Vuitton misalnya, ya kan? Lalu kalian kemudian terobsesi, saya harus menenteng tas yang sama. Akhirnya apa? Kalian maksa-maksa juga meskipun itu KW3 misalnya. Nah, ini adalah pola perilaku yang akan membentuk kalian dalam keseharian. Yang paling utama adalah
ketika kalian mulai terpapar ajaran radikal sehingga kalian membenci perbedaan seperti yang terjadi kepada anak di Batu itu. Sehingga dia menganggap apa? Dia intoleran. Dia berusaha membuat bom untuk meledakkan 2 gereja di Kabupaten Malang. Nah, ini makanya kemudian ditangkap oleh Densus 88 bukan untuk dilukai atau untuk dicederai, tapi untuk disadarkan. Nah, tapi persoalannya adik-adik sekalian, ketika dia sudah terpapar dengan ajaran ini, dia kemudian terpengaruh cara berpikirnya bahwa orang yang berbeda dengan saya adalah musuh. Meskipun dia itu sesama Islam misalnya, tapi karena dia itu tidak mengharamkan musik, dia tetap bermain musik. Karena saya mengharamkan musik, maka kalian saya hakimi untuk masuk neraka. Kurang lebih cara berpikirnya seperti itu. Nah, adik-adik sekalian, kalian semua ini adalah sasaran utama dari berbagai ideologi yang semacam ini. Tidak peduli miskin, tidak peduli kaya, tidak peduli pintar, atau tidak peduli kalian ini bodoh. Orang pintar sekalipun bisa terpapar oleh ajaran ini. Contoh, ada anak Trenggalek, saya sudah ceritakan, saya ceritakan ke kalian, saya sudah ceritakan tadi pagi. Ada anak Trenggalek, dia juara Olimpiade. Ada yang dari Trenggalek enggak? Tuh banyak tuh. Di Trenggalek itu ada seorang anak namanya Zefrizal. Dia juara Olimpiade astronomi nomor 1 di dunia ketika diselenggarakan di Ukraina. Tepuk tangan untuk Trenggalek. Sehingga akhirnya dia diterima di Universitas Airlangga tanpa tes. Hasil tes IQ-nya mendekati 200. Tuh, pinter kan? Pinter sekali, sangat cerdas. Persoalannya kemudian ketika dia kuliah di UNER, dia mengikuti kajian-kajian agama tertutup di luar kampus. Dia kemudian masuk ke kajian-kajian agama di beberapa masjid yang terbatas, sehingga akhirnya dia terpapar ajaran radikal dan teror. Sehingga ketika ISIS memproklamirkan diri di Irak dan Suriah, dia memutuskan untuk bergabung kepada ISIS ke Irak, sehingga dia meninggalkan Indonesia, berangkat diam-diam dan membakar paspornya ketika sampai di sana. Dia tidak mau mengakui Indonesia karena dia sudah menganggap berada di negara yang menurut dia sesuai dengan keimanannya. Nah, ini persoalannya. Pada tahun 2018, dia berangkat 2014. Ketika di 2018, dia mengirim gambar ke keluarganya. Gambar terakhir yang dia kirim, kakinya itu sudah buntung sebelah kiri, terkena ledakan roket ketika dia di Mosul di Irak. Dia pinter, tapi ternyata dia tidak memainkan akal sehatnya, sehingga sampai hari ini dia tidak diketahui apakah dia sudah meninggal atau masih hidup. Tapi info terakhir ketika saya cek ke Libya, karena infonya dia itu terdampar di Libya, saya akhirnya berangkat ke Libya untuk mencari tahu anak ini. Baru bulan Maret 2023 kemarin saya berangkat ke Benghazi. Saya ingin menyelamatkan anak pintar ini, siapa tahu dia bisa disadarkan. Ternyata menurut teman-temannya, dia sudah mati ketika pertempuran terakhir ISIS dengan tentara Kurdi di Raqqa, di Suriah. Adik-adik sekalian, jadi miskin atau kaya, pintar atau bodoh, ini bukan ukuran bahwa seseorang bisa terpapar kapan saja. Ketika dia memahami agama sebagai ladang untuk menyemai kebencian, maka disitulah dia akan terpapar. Ketika dia menganggap bahwa yang menciptakan saya dan yang menciptakan orang Kristen, orang Hindu dan orang Buddha adalah Tuhan yang berbeda, maka dia akan gelisah oleh perbedaan-perbedaan keimanan dan dia hanya sibuk untuk menghitung dosa orang lain. Padahal adik-adik sekalian, yang menciptakan saya dan yang menciptakan orang Papua,
dan yang menciptakan orang Afrika dan orang Eropa itu adalah Tuhan yang sama. Semua manusia, apapun agamanya, apapun sukunya, diciptakan oleh Tuhan yang sama. Dapat ya? Apalagi yang Islam-Islam ini, kita meyakini kul huwallahu ahad, Tuhan itu hanya satu. Maka yang menciptakan saya dan orang yang beragama Kristen dan juga yang bersuku Papua, yang bersuku Afrika itu adalah Tuhan yang sama penciptanya. Nggak mungkin Tuhan yang lain, karena kita menganggap memang Tuhan itu hanya satu. Kalau kita menganggap yang menciptakan orang Kristen itu adalah Tuhan yang berbeda, maka saat itu juga kita menjadi zindik, kita menjadi musyrik karena menganggap Tuhan lebih dari satu. Adik-adik sekalian, kalau kita berpikir secara rasionalitas seperti ini, maka kita tidak akan membenci perbedaan. Kita semua ini lahir menurut kehendak agama orang tua kita. Saya lahir di Madura, orang tua saya beragama Islam, kakek buyut saya sudah beragama Islam, maka menjadi Islamlah saya. Kalau saya lahir di Meksiko, nih, orang tua saya Katolik, tetangga saya Katolik, sekolah saya Katolik, rumah ibadah di sekitar saya Katolik, satu negara isinya Katolik, maka Katoliklah saya. Sementara takdir-takdir kelahiran itu bukan kehendak kita. Ini adalah kehendak dari Allah yang kemudian membuat kita itu lahir di mana-mana dari orang tua yang berbeda, yang kemudian mewariskan agama-agama yang berbeda kepada anak-anaknya. Nah, inilah yang dibahas tuntas oleh seorang pemikir Islam bernama Habib Ali Al-Jufri dalam kitabnya Al-Insaniyah Qablat Tadayyun. Kenali dulu kemanusiaan sebelum kamu mengenal agama. Mengapa demikian? Kalau kalian mengenal kemanusiaan lebih dulu, maka kalian akan berempati kepada manusia manapun, apapun agama dan sukunya. Ini penting nih. Kalau kita kemudian mengenal agama lebih dulu tapi kita lalai mengenal kemanusiaan, maka kita kemudian akan gelisah oleh keimanan yang berbeda terhadap orang lain, dan pada akhirnya apa? Kita hanya sibuk menghitung dosa orang lain. Dan kemudian kita pada level pedas terakhirnya, kita akan menghakimi orang, kamu pasti masuk neraka karena kamu berbeda dengan saya. Nah, ajaran-ajaran yang kemudian berbuah radikal, ekstrim, dan teror itu berangkat dari klaim-klaim kebenaran seperti itu. Adik-adik sekalian, saya beragama Islam, maka saya menganggap agama sayalah yang paling benar, tanpa harus menyalah-nyalahkan agama orang lain. Saya menganggap istri saya paling cantik, iya kan? Tanpa harus menjelek-jelekkan istrinya Mas Yohanes. Demikian juga cara beragama seperti itu. Kalau kita menghakimi orang Kristen pasti masuk neraka, orang Kristen pun akan menghakimi orang Islam pasti masuk neraka. And that is how religion works. Semua orang berkeyakinan agama punya keyakinan yang sama kepada agamanya. Maka kemudian klaim-klaim kebenaran itu, biarlah itu menjadi diri kita sendiri. Dan dalam menjalankan kehidupan beragama, kita tunduk kepada hukum agama kita. Tapi ketika kita bernegara, maka kita harus tunduk kepada undang-undang negara. Kalau kalian ini yang Islam misalnya, seperti saya ini, ketika saya sholat, ketika saya puasa, ketika saya melaksanakan ibadah-ibadah keagamaan saya, maka saya tunduk kepada hukum-hukum fikih yang saya yakini kebenarannya. Tapi ketika kalian keluar dari rumah, ketemu perempatan jalan, ada lampu merah, kalian harus berhenti. Kalau kalian nggak berhenti, kalian tabrakan di perempatan. Dan itulah undang-undang negara. Lampu merah di Al-Quran ada? Nggak ada. Di hadis? Nggak ada. Apalagi hadis, zaman itu nggak ada lampu merah, zamannya Rasulullah. Nah, tapi itulah kehidupan bernegara yang kemudian harus kita patuhi. Karena apa? Undang-undang negara itulah yang kemudian mengatur orang, setiap warga negara, tanpa melihat sukunya apa dan agamanya apa.
Perekatnya di situ. Ketika kita melaksanakan amaliyah dan ubudiyah keagamaan, kita tunduk kepada aturan-aturan agama. Adik-adik sekalian, yang paling terakhir yang ingin saya katakan, Indonesia ini terdiri dari 17.000 pulau, kurang lebih 700 suku, kurang lebih 700 bahasa. Sudah hampir 80 tahun Indonesia menjadi satu negara. Apa perekatnya? Ada yang tahu? Yang bisa menyatukan perbedaan dan tetap menjadikan Indonesia negara utuh ini kira-kira apa? Pancasila. Bayangkan, kalau Indonesia ini ada di Arab, mungkin sudah pecah menjadi 10 negara. Coba kita lihat nih, Arab. Ada negara perintil-perintil yang seperti Kuwait, Bahrain, Oman, Uni Emirat Arab, bahkan Yaman pun pecah menjadi 2, Yaman Selatan dan Yaman Utara. Ada Mesir, ada Yordan, ada Arab Saudi. Ini negara kecil-kecil, padahal sukunya sama, Arab semua. Bahasanya sama, bahasa Arab semua. Agamanya bisa dibilang agamanya sama, Islam semua. Hanya 2,7% yang non-Islam. Tapi mereka tidak bisa bertahan menjadi satu negara yang utuh. Kenapa? Karena mereka nggak punya Pancasila. Tegas jawabannya. Lah kita ini agama aja ada 6 agama utama. Belum sekte-sektenya. Coba. Tapi kita bisa bersatu menjadi satu negara yang utuh. Karena apa? Di balik tembok-tembok tinggi itu kita punya jembatan yang bisa menghubungkan satu sama lain, yang disebut dengan mitsaqon ghalidhon, Bhinneka Tunggal Ika, yang merujuk kepada Pancasila. Itu antiknya Pancasila dan hebatnya Pancasila. Saya tidak menganggap bahwa Pancasila itu berhala saya, tidak. Tapi negara-negara yang berkonflik hari ini di Timur Tengah, di Afrika, di Asia Selatan, di Asia Tenggara sebagian, dan berbagai negara di Amerika Selatan, semua mengalami hal yang sama. Mereka tidak punya perekat untuk bisa menyatukan perbedaan-perbedaan itu. Adik-adik sekalian, hampir setengah bumi ini sudah saya datangi. Benar? Nih, Afrika ya, Afrika. Somalia, Nigeria, Republik Afrika Tengah, Kenya, Mozambik, Tanzania, Malawi, Tunisia, Maroko, Mali, Chad, sudah saya datangi semua. Timur Tengah, Saudi udahlah, itu haji pun saya udah, haji umrah udah. Irak sudah, Suriah sudah, Republik Uni Emirat Arab sudah, Oman sudah saya datangi. Eropa nggak usah bilang, anak saya sekolah di sana. Anak saya S2 di Edinburgh University di Skotlandia. Anak saya yang kedua cowok, nah ini cewek-cewek yang cakep-cakep, anak saya ganteng. Kuliah di University of Malaya di Kuala Lumpur. Pakistan, Sri Lanka, Thailand, Filipina udah saya datangi. Amerika Selatan, Uruguay, Chile, San Salvador, Mexico City sudah. Asia Tengah, Uzbekistan, Azerbaijan, dan Kazakhstan sudah. Itu semua adalah negara konflik yang hampir semuanya tidak punya Pancasila atau yang sejenis. Jadi adik-adik sekalian, ini adalah pemberian pembekalan kepada kalian semua bahwa kita harus memajukan semua ini dengan rasionalitas berpikir dan ilmu pengetahuan supaya kita tidak membenci perbedaan, karena kata Allah, perbedaan itu saya buat dengan sengaja supaya manusia itu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa supaya lita'arofu, saling mengenal dan saling berinteraksi. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Waktunya habis. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi saya pribadi dan juga bagi kalian. Nanti ada tanya jawab ya Mas Yohanes ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La nufarriqu baina ahadim mir rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf saya tremor soalnya berdiri di antara orang-orang yang
keren. Mohon maaf ya jika gemeter sedikit. Perkenalkan, nama saya Rizky Aditya, bisa dipanggil sayang juga boleh. Ya. Jangan ya dek ya. Saya dari Fakultas Sastra, dari Prodi Bahasa Sastra Indonesia, seperti itu. Sebelumnya mohon maaf jika pertanyaan saya sedikit di pinggir jurang seperti itu. Sekali lagi saya mohon maaf ya, mohon maaf jika pertanyaan saya ini di pinggir jurang. Buat Bapak gini, tentang karakter kan sesuai dengan materi apa yang disampaikan seperti ini. Bapak mungkin kurang satu penjelasan tentang pemuda Pancasila atau pemuda yang berkarakter, yaitu mohon maaf yang sekarang lagi relate tentang penyimpangan sosial seperti itu. Kita tahu bahwa kita menerima perbedaan tapi tidak menerima yang namanya penyimpangan seperti itu. Dan juga mohon maaf jika menurut bahasa Gen Z atau bahasa estetik namanya boti seperti itu. Kita Boti, apa itu boti? boti, mohon maaf ya, mohon maaf. Kita sebagai mahasiswa harusnya berani dong menyampaikan kesalahan tentang norma sosial. Dan saya yakin di semua agama yang namanya penyimpangan sosial itu dilarang seperti itu. Tapi Pak, nyatanya di Indonesia hal seperti itu udah mulai dinormalisasi. Bahkan ada di salah satu tempat Jakarta diadakan lomba kayak Miss Titit seperti itu Pak. Ada lomba kayak apa namanya, cowok, mohon maaf ya, mohon maaf, ada cowok laki-laki tulen mempunyai, mohon maaf, mempunyai batang, dia berpenampilan layaknya perempuan, dilombakan dengan alih-alih membawa nama daerah, dan itu sangat tidak Indonesia seperti itu Pak. Mungkin dari Bapak saya mau minta penjelasan atau apa himbauan agar kita kan apa namanya, harapan Indonesia emas 2045 gitu. Saya minta jenengan buat kayak apa ya, kasih petuah-petuah lah seperti itu, atau quotes tentang penyimpangan seperti ini Pak. Karena menurut saya itu sudah nggak relate sama Pancasila, undang-undang maupun bentuk negara kita ya, okay. Seperti itu Pak. Terima kasih. Adik, sebenarnya ukuran untuk moral atau norma cara berperilaku itu kita tidak bisa membuat rujukan. Apa ini? Oh, gambar itu ya? Motong waktu saya ini. Boti itu apa sih? Ya, saya juga nggak tahu. Wah, jangan. Jadi saya ajari sedikit tentang filsafat ya. Bahwa kalau kata Immanuel Kant, moral manusia itu sebenarnya sejak lahir manusia itu punya dua bakat. Bakat yang pertama adalah dia bisa berbuat jahat dan menjadi penjahat. Yang kedua adalah dia bisa berbuat kebaikan dan kemudian dia menjadi orang bijak. Semua manusia punya potensi itu untuk menjadi penjahat atau menjadi orang bijak. Yang mempengaruhi kemudian adalah satu, lingkungan sosial. Ya Rizky ya. Satu, lingkungan sosial. Yang kedua, cara hidup beragama. Nah, tapi kemudian kalau kalian lalai di antara dua ini, kalian tidak memegang teguh ajaran agama, atau salah memilih teman dan salah memilih pergaulan, maka kalian bisa menjadi penjahat atau justru menjadi orang baik. Semua manusia punya potensi itu. Pertama, human nature. Yang kedua, God, religion. Yang ketiga adalah social circumstances. Nah, ini adalah tiga hal yang tidak bisa lepas. Ukurannya bukan soal Pancasila lagi. Hari ini yang koruptor-koruptor itu mengaku paling Pancasilais masalahnya.
Hari ini yang merusak demokrasi itu adalah orang yang mengaku paling demokratis. Tapi sebenarnya kalau kita mengacu kepada ukuran moral secara objektif adalah bagaimana lingkungan sosial itu membentuk kita dan bagaimana ajaran agama untuk membentuk moral manusia itu menjadi baik. Tidak ada ajaran agama apapun yang menyuruh kalian untuk menjadi penjahat, nggak ada. Wabil khusus agama Islam, udah pasti nggak ada. Kristen juga saya yakini juga nggak ada. Semua meminta warganya menjadi orang baik, apalagi Islam nih. Meminta pemeluk agama Islam harus berada dalam koridor dua hal. Satu, akhlakul karimah. Yang kedua adalah rahmatan lil alamin. Nggak ada lagi. Nah, ini adalah koridor moral itu. Maukah ini masuk kepada kaidah-kaidah katarsis Pancasila atau tidak? Tapi yang jelas secara teoritik filsafat seperti itu. Nah, jadi adik-adik sekalian, kalau soal ini mohon maaf ya, soal LGBT dan sebagainya, saya tidak pernah mau masuk ke tataran persoalan-persoalan yang sangat sensitif seperti ini. Paling yang saya berani adalah saya menolak poligami. Itu saya menolak tuh. Yang tepuk tangan pasti yang cewek-cewek. Buaya daratnya enggak kan? Oh, sudah selesai. Nah, itu saya berani kalau pada tataran itu karena itu adalah soal pilihan. Sunnah dikerjakan Nabi, iya, tapi saya meyakini sunnah tidak akan membawa kemudorotan. Ya kan? Adil, oke, adil. Adil soal duit bisa adil. 100 bagi 2, 50-50. Soal perasaan. Jadi kalau soal LGBT ini persoalan takdir manusia, path of human's destiny. Kalau kita mengalami, ini mohon maaf, naudzubillah min dzalik. Misalnya ada saudara kita yang ternyata boti tadi, apa yang akan kalian perbuat? Mau ngebunuh dia kah? Mau menyembuhkankah? Kita tidak bisa menghakimi satu hal yang mungkin belum menimpa kita. Jadi hargailah mereka sebagai manusia, meskipun mungkin menganggap kita bahwa mereka ini tidak boleh dilegalkan misal, karena alasan agama atau alasan kehidupan sosial. Oke saja, tapi jangan pernah menganggap bahwa mereka itu seperti kusta. Jangan pernah menganggap bahwa mereka itu adalah bakteri penyakit. Dia adalah manusia yang juga dilahirkan dengan harga diri yang sama. Saudaraku, demikianlah telah kita saksikan bersama-sama bagaimana tokoh Muslim pluralisme Bapak Islah Bahrawi yang kalau Bapak Ibu Saudara sekalian menonton video-video beliau itu, beliau selalu berada di tengah-tengah dan tidak pernah membelah hal yang dianggapnya sebagai hal yang bertentangan dengan ajaran agama. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana mungkin kita meneladani dengan bangganya para tokoh agama yang membenci agama lain. Mau heran juga, tetapi itulah ajaran mereka. Mari kita tetap saling mendoakan untuk bersatu di dalam Tuhan Yesus, karena hanya Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang setia.